Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Episode keempat dari Eikyopedia ini akan membahas tentang fenomena Souls-like game. Mati terus-menerus, desain level yang sengaja dibuat susah, namun nyatanya malah membuat candu para pemain dengan genre ini. Yap, Souls-like. Souls-like ini adalah subgenre yang relatif terbaru yang lahir karena popularitas dari seri Souls. Game Souls-like ini umumnya memiliki elemen umum seperti kesulitan yang tinggi, permainan yang membuat kalian mati berkali-kali, checkpoint yang jarang-jarang, dan experience point yang syahdu banget. Tentunya soul serta item yang akan menghilang ketika kematian terjadi pada player. Tetapi player memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan kembali souls yang dijatuhkan jika mereka dapat mencapai tempat kematian mereka tanpa mati lagi. Aliran Souls-like ini berasal dari Jepang. Template Souls-like ini ditentukan oleh Hidetaka Miyazaki dari From Software dengan seri Souls-nya. Sementara seri Monster Hunter Capcom sebelumnya juga pernah berkontribusi pada formula ini. Genre ini terinspirasi terutama oleh proses pembuatan video game Jepang klasik yang menggabungkan elemen dari genre aksi RPG, Metroidvania, survival horror, hack and slash, dan fighting game. Genre Souls-like ini juga terinspirasi oleh manga klasik di Jepang. Nenek moyang dari Souls-like ini adalah genre Metroidvania dan seri The Legend of Zelda. Genre Metroidvania ini meletakkan dasar untuk kelahiran dari Souls-like. Sementara terkait dengan seri Souls yang debut pada tahun 2009 memiliki subgenre hunting RPG yang sebelumnya dimulai oleh serial Monster Hunter Capcom di tahun 2004 lalu. Di Jepang dapat dianggap sebagai Souls-like yang pertama karena mereka ini menampilkan sebagian besar elemen kunci dari Souls-like itu sendiri sebelum Demon Souls di tahun 2009. Nah, pada gilirannya Monster Hunter pun terinspirasi oleh Sega Phantasy Star Online di tahun 2000 untuk konsol Sega Dreamcast. Seri Souls di tahun 2009 diciptakan oleh Hidetaka Miyazaki dari From Software. Dia ini terinspirasi oleh The Legend of Zelda di tahun 1986. Ada game Dragon Quest di tahun 1986 juga. Ada Ico di tahun 2001. Seri Kingsfield di tahun 1994. The Legend of Zelda, The Ocarina of Time ini di tahun 1998 secara khusus mengukuhkan dirinya sebagai game action 3D. Menurut Miyazaki, ketika ia menciptakan Demon Souls pada tahun 2009, ia terinspirasi dengan elemen-elemen pada game Zelda seperti sistem eksplorasi yang jauh dan juga mendalam, interaksi lingkungannya yang juga epic, sistem inventory, peningkatan item dan mekanisme pertempuran jarak dekat, serta penghindaran dan juga shield blocking dalam game tersebut. Nah, Miyazaki ini juga terinspirasi oleh manga Jepang klasik, terutama Berserk di tahun 1989, Senseiya di tahun 1985, dan Zozo Bizarre Adventure di tahun 1987. Berserk ini menurutnya telah menjadi pengaruh terbesar pada Souls-like, termasuk seri Souls dan juga Dragon Dogma, terutama dalam hal plot, pengetahuan, lore, atmosfer, dan juga art design-nya. Souls-like ini juga memiliki elemen hack and slash dengan kemiripan dengan Onimusha, Devil May Cry, Otogi, dan juga Ninja Gaiden. Beberapa mekanisme pertarungan Souls yang mirip dengan game hack and slash termasuk prioritas animasinya, hitbox, active frames, dan juga dodge rolling. Elemen lain seperti mekanik pengumpul jiwa, leveling, eksplorasi mirip dengan Metroidvania, dan sistem checkpoint juga mirip dengan Onimusha dan juga Devil May Cry. Souls-like ini juga memiliki elemen survival horror, misalnya struktur naratif dan teka-tekinya mirip dengan Sweet Home, karya Capcom di tahun 1989 lalu, seri Resident Evil di tahun 1996, serta seri Konami Silent Hill di tahun 1999. Penekanan pada kematian dan titik penyimpanan terbatas juga mirip dengan game Resident Evil di awal-awal, dan suasana gelap ini mirip dengan serinya Silent Hill. Sistem pertarungan Souls juga memiliki elemen yang mirip dengan game pertarungan senjata seperti Soul Edge dan Bushido Blade. Sistem stamina player ini mirip dengan game action role-playing Secret of Mana dan juga Kingfield. Nah, lalu bagaimana Dark Souls ini menjadi genrenya sendiri? Hal pertama yang orang sering bertanya-tanya ini adalah mengapa game ini selalu dibandingkan dengan Dark Souls dan bukan dengan Demon Souls. Padahal pada rilisan Demon Souls ini merupakan rilisan pertama dari seri Souls ini.
model rilis Demon's Souls yang agak salah penanganannya dalam hal eksklusivitas konsolnya dan elemen desainnya yang tidak terlalu dipoles, berarti bahwa itu tidak mencakup ukuran audiens yang sama seperti yang dilakukan oleh Dark Souls. Itulah jawabannya. Terlepas dari kata-katanya, kita sampingkan dulu soal Demon's Souls. Alasan mengapa game Dark Souls berbicara kepada begitu banyak orang adalah karena mereka secara langsung menampar sebuah filosofi yang mendorong pasar game mainstream pada saat itu. Game suram, tidak menyenangkan, tidak jelas, dan sangat sulit untuk dimainkan. Namun itu agak meremehkan cara brilian yang membuat Dark Souls memiliki tingkat kesulitan yang menarik. Kesulitan dalam Dark Souls itu sebenarnya bukanlah penghalang, itu adalah guru. Meskipun pasti ada kasus di mana game ini hanya menjebak kalian dengan susah payah banget gitu dalam permainannya. Sebagian besar kegagalan di Dark Souls ini adalah hasil dari kesalahan pemain. Yap, kesalahan kalian sendiri. Hanya dengan belajar dari kesalahan dan membangun pengetahuan itu, kalian dapat menemukan jalan keluarnya. Banyak yang merasa metode mempelajari permainan ini sudah lama mati. Tetapi seri Souls mengingatkan kita betapa berharganya untuk pencapaian prestasi yang nampaknya paling sederhana dalam bermain game ketika kekuatan kemauan kalian sendiri yang memungkinkan Anda melakukannya dan kemudian berhasil. Tentu saja, jika Anda ingin berbicara tentang kesulitan sebenarnya dari game Souls, mari kita berbicara tentang betapa sulitnya From Software untuk merancang sebuah game di mana hampir tidak ada yang dijelaskan sama sekali kepada pemain dari sudut pandang cerita ataupun gameplay, tapi tetap saja berhasil memiliki permainan yang kaya akan pengetahuan di dalamnya. Adalah satu hal untuk menciptakan salah satu mitologi terdalam yang pernah ada dalam sebuah game. Dan hal lain untuk melakukannya sambil merancang cerita sedemikian rupa sulitnya sehingga memungkinkan pemain untuk menikmati diri mereka tanpa pernah sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Jadi bisa dibuat sangat enjoy dalam permainan ini. Sukses sampai ke indie game. Game indie mungkin merupakan pasar yang cukup inovatif yang selalu ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Tetapi tidak kalah rentan dengan tren daripada bidang hiburan lainnya mungkin. Sama seperti industri game tradisional. Sebuah game dapat muncul yang akan membangkitkan imajinasi pengembang video game di mana saja dan menginspirasi mereka untuk mencoba sesuatu yang serupa. Hal yang lucu tentang game Souls bagaimanapun, bahwa game itu benar-benar tidak menginspirasi banyak game serupa pada awalnya. Meskipun ada beberapa game browser dan juga tiruan langsung yang telah lama menghilang, Souls-like ini bukanlah game yang mudah untuk disalin. Beberapa game seperti Bound by Flame dan juga Lords of the Fallen yang memakai formula yang sama, namun untuk sebagian besar pengaruh Souls-like pada awalnya terbatas karena minat dalam membuat game di mana kesulitannya adalah bintangnya. Namun itu telah berubah. Dalam sekitar 1 tahun terakhir, ketika generasi baru dari game seperti Souls mulai muncul, Salt and Sanctuary berhasil menggunakan karakteristik yang sudah dikenal dari game Souls sebagai titik awal untuk dunia yang benar-benar tidak menyenangkan dan gaya bermain yang membuat sebagian orang merasa frustasi. Oblivious adalah game lain yang unggul dalam mengkonversi elemen Dark Souls tertentu menjadi sebuah game 2 dimensi. Sementara juga menggabungkan elemen side-scrolling 2D yang lebih tradisional untuk menampilkan keserbagunaan formula dasar dari Dark Souls itu sendiri. Contoh terbaru nih yang paling menonjol dari pendekatan ini adalah Titan Souls dan juga Hyper Light Drifter. Kedua game ini menyalin elemen Dark Souls tertentu, seperti kesulitannya, narasi yang tidak jelas, dan navigasi terbuka. Tetapi ini jauh dari kata copy-mengcopy. Mereka tidak menggunakan art style, pertarungan, ataupun mekanik yang sama. Mereka benar-benar mencoba membangun elemen Dark Souls yang jauh lebih menarik untuk menciptakan game yang tidak harus selamanya dikaitkan dengan satu game. Sebagai penutup, semakin populernya genre ini, banyak sekali game yang sudah rilis dan akan rilis dalam waktu yang dekat, seperti Demon's Souls, Soul Series, Nioh Series, Sekiro, Bloodborne, Code Vein, dan lain-lain. Dengan seri Dark Souls yang nampaknya sudah selesai untuk saat ini, From Software siap untuk memulai perjalanan berikutnya dengan Bandai Namco, menyatukan Hidetaka Sang dan juga novelis fantasi George Martin, mirip dengan entry sebelumnya dari pengembangan ini, termasuk Bloodborne dan juga Sekiro, juga seri Souls. Third person action RPG ini akan menugaskan para pemain untuk bertarung dan menjelajah sepuasnya dengan area yang luas dan makhluk yang menunggu untuk menghancurkan kalian di setiap belokannya. Ini terasa sangat mirip dengan evolusi seri semua From Software yang telah dibangun hingga saat ini. Lebih besar dari entry sebelumnya dan membawa beberapa visual terbaik yang pernah dilihat dari studio. Elden Ring adalah entry menarik dari studio yang sangat luar biasa. Elden Ring ini siap dimainkan pada tahun 2022. Nah, bagaimana nih menurut kalian?